Salam, selamat bertemu dalam Renungan Tengah Minggu. Tema yang saya sampaikan malam ini yaitu kasih yang kekal. Saudara, ada satu kali setelah mengunjungi istrinya di ruangan khusus penderita Alzheimer, pendeta Bronwyn Warren yang sudah emeritus menggambarkan situasi saat dia dan para sahabatnya akan meninggalkan tempat itu. Kami saling berpelukan, doa bersama-sama sambil bergandeng tangan. Begitu banyak hal yang patut disyukuri. Saya bersyukur atas keluarga, teman, dan atas kasihnya yang begitu besar, yang membebaskan kami bahkan saat kami terjebak dalam situasi yang mencekam. Saat kita berhenti sejenak untuk mensyukuri segala berkat Allah, alangkah baiknya jika kita mengingat bahwa harta kita yang paling berharga adalah kasihnya yang kekal. Seringkali ucapan syukur kita mengalir seiring dengan pasang surutnya kondisi kesehatan kita dan kekuatan kita. Kita menyamakan berkat Allah dengan kebebasan dari penderitaan dan kesedihan. Namun melalui iman dan pengalaman, kita belajar bahwa kasih Allah yang besar bagi kita sebagaimana yang diungkapkan dalam diri Yesus Kristus mampu menenangkan hati, pikiran kita, dan memberi damai sejahtera yang melampaui segala. Bahkan dalam situasi paling berat sekalipun. Dalam Mazmur 107 ayat 19 berkata bahwa maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20 dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, dalam Mazmur 107 ini, isi ayat ini diulang hingga 4 kali. Ya, bunyinya sama, yaitu biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yaitu di dalam ayat 8, 15, 21, dan ayat 31. Bahkan saat hidup begitu menyesakan, kita dapat berseru kepada Tuhan. Dia akan membebaskan kita dari kecemasan, menyembuhkan dari sakit penyakit, meluputkan dari maut. Kasih Allah yang kekal membebaskan kita dari segala situasi hidup. Inilah alasan untuk bersyukur. Sebagai kesaksian pribadi saya, ketika tahun 1988 tinggal di Batam, saya pernah mengalami kesesakan, kecemasan, karena waktu itu usaha saya tidak berhasil dengan baik, sehingga tidak mampu membayar angsuran ruko yang saya beli dengan kredit. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Ketika tunggakan sudah 3 bulan, maksudnya 3 bulan tidak bisa bayar angsuran, berarti sudah lampu merah. Tapi kasih Tuhan itu senantiasa menolong tepat waktunya. Begitu juga 10 tahun yang lalu saya pernah kena stroke. Tetapi waktu itu Tuhan menyembuhkan juga. Sehingga sampai hari ini saya bisa beraktivitas melayani Tuhan. Bisa bawa mobil sendiri dari awal kena stroke sampai sekarang. Bisa menyampaikan firman Tuhan dengan berkata lancar. Ingatan masih bagus. Dapat menerjemahkan pembicara asing dari luar negeri yang berkhotbah pakai bahasa Inggris. Dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dengan kata lain, sekian detik pendeta itu bicara bahasa Inggris, sekian detik saya sudah bisa sampaikan dengan bahasa Indonesia. Puji Tuhan, itu memang anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, yang terakhir terjadi pada saya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, saya juga kena serangan jantung. Ketika satu kali saya beribadah menyampaikan firman Tuhan, setelah itu saya ke rumah sakit. Dan pada minggu itu saya memang selalu jalan berat, ulu hati sakit. Kemudian saya habis doakan orang di ICU, saya periksa ke rumah sakit. Ternyata waktu saya periksa, dokter bilang saya tidak boleh pulang. Dan
ternyata saya kena serangan jantung. Dan divonis oleh dokter bahwa saya umurnya tinggal berapa bulan saja. Kalau tidak segera operasi bypass. Oleh pertolongan Tuhan, saya bisa sembuh. Tidak harus di bypass. Dan sampai hari ini, tiap hari saya boleh berjalan 30 sampai 40 menit tanpa keluhan. Puji syukur pada Tuhan. Tunggu kasih setia Tuhan nyata. Dia menolong dengan caranya. Sehingga saya boleh keluar dari kesesakan. Dapat kesembuhan dengan cara yang ajaib yang dari Tuhan. Sekali lagi, kasih Allah yang kekal dinyatakan dalam kuasa Yesus Kristus. Sehingga kita dipulihkan, disembuhkan, ditolong dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara, hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua kebaikan Tuhan, kebaikan Allah, janji Allah dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Apabila saudara mendengar renungan singkat ini dan buka hati mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa ikut saya berdoa. Katakanlah, Tuhan, saya percaya. Katakanlah, Tuhan, saya perlu perbuatan-perbuatan ajaib dari-Mu. Saya mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus semua dosa saya, menanggung semua dosa saya, dan 3 hari kemudian memberi kemenangan dalam hidup saya. Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menolong, menyembuhkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.